Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah SOLK atau Standar Ukuran Laboratorium Kalibrasi. Mata kuliah ini memiliki kode MI 2103 dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang sangat penting, terutama sebagai bekal kalian pada saat kerja praktek lapangan dan juga nanti apabila nanti kalian bekerja di perusahaan atau laboratorium kalibrasi. Dan ini adalah profil saya, nama saya Dudi Adi Firmansyah, dan kebetulan sejak tahun 2016 saya ditunjuk oleh Komite Akreditasi Nasional ini sebagai asesor terhadap SNI ISO IC 17025 tahun 2008 yang kemudian sekarang diupdate menjadi 17025 tahun 2017. Dalam tugasnya ini saya pernah mengakses beberapa lab kalibrasi di beberapa perusahaan seperti di Pertamina, Pusri, Pupuk Kaltim, Pulau Sambu, kemudian juga di beberapa instansi seperti di BPOM dan juga di LIPI. Dan ini adalah agenda dari kuliah pertama ini, terdiri dari penyampaian tata tertib, kurikulum, kemudian nanti ada materi, dan juga nanti akan ada tugas. Untuk tata tertib, yang paling penting nanti kalian adalah partisipasi kalian pada semua kegiatan perkuliahan, kemudian kalian harus hadir tepat waktu, terutama pada saat sesi tatap muka secara daring. Dan juga nanti pakaiannya diharapkan sopan. Kemudian penilaian ini yang paling penting, ada tugas, UTS, UAS, dan juga praktikum. Dan praktikum ini nanti akan digantikan dengan simulasi dan juga demonstrasi terkait dengan beberapa alat ukur yang banyak ditemukan di laboratorium kalibrasi di lapangan, seperti terkait dengan massa, suhu, dan juga volume. Nah, ini adalah kurikulumnya. Jadi kurikulum SOLK ini berisi pendahuluan, ini terkait dengan kalibrasi, kemudian ada tentang standar dan juga lembaga nasional dan internasional yang terkait dengan kalibrasi. Kemudian juga nanti ada penjelasan mengapa diperlukan kalibrasi terhadap suatu alat ukur. Kemudian dari alat ukur ini nanti biasanya ada kesalahan, terutama terhadap nilai yang ditunjukkan oleh display. Sehingga untuk menjaga akurasi alat ukur tersebut, maka diperlukan kalibrasi. Kemudian nanti akan dijelaskan juga tentang dasar hukum. Kemudian nanti ada dijelaskan tentang wujud dan jenis-jenis dari standar ukuran. Dan terakhir nanti akan dijelaskan tentang pengelolaan laboratorium kalibrasi. Ini terkait dengan SNI ISO IC 17025 tahun 2017. Sehingga setelah kuliah ini diharapkan kalian bisa menjelaskan definisi standar, melakukan evaluasi terhadap data pengukuran, kemudian kalian juga bisa memahami berbagai variabel dalam pengukuran, dan juga kalian bisa memahami regulasi-regulasi terkait laboratorium kalibrasi. Kemudian nanti pustakanya ini akan saya bagikan melalui bahan tayang dan juga diktat terkait dengan mata kuliah ini. Dan sebelumnya ini mata kuliah yang terkait adalah pengantar teori kesalahan, terutama untuk membackup pemahaman tentang ketidakpastian pengukuran dan juga perhitungan-perhitungan di dalam karakteristik dari alat ukur. Nah, ini adalah rencana perkuliahan kita, terdiri dari 16 minggu. Minggu ke-8 nanti ada UTS, minggu ke-8 ke-16 ada UAS. Nah, minggu pertama kita akan membahas tentang pendahuluan. Ini sebagai dasar-dasar kalian untuk memahami kalibrasi dan juga lembaga-lembaga terkait kalibrasi. Kemudian minggu kedua ada dasar-dasar pengukuran, ini sebagai
bekal kalian untuk memahami proses pengukuran dan juga karakter-karakter dari alat ukurnya. Kemudian minggu ketiga akan dikembangkan tentang ketidakpastian pengukuran, tetapi ini hanya bersifat sebagai aplikasi, karena penjelasan yang lebih detailnya ini akan dijelaskan di mata kuliah pengantar teori kesalahan. Kemudian setelah memahami ketidakpastian ini, kalian akan belajar tentang perwujudan dan juga jenis-jenis dari standar. Ini sebagai acuan dari kegiatan kalibrasi. Kemudian minggu kelima kalian akan belajar tentang standar ukuran massa sampai ke minggu ke-7 sebelum UTS. Kemudian nanti minggu ke-9 dan minggu ke-10 kalian akan belajar tentang standar ukuran volume, yaitu bus atau bejana ukur standar dan juga glassware. Kemudian minggu ke-12 dan ke-13 kalian akan belajar tentang standar ukuran suhu. Kemudian minggu ke-13 dan minggu ke-14 kalian akan belajar tentang ISO 17025. Dan sebelum UAS kita akan mengadakan review untuk memastikan pemahaman kalian ini cukup baik terhadap mata kuliah ini sebelum UAS. Nah, ini adalah materi pertama kita atau pendahuluan. Jadi ini sebagai pendahuluan ini terkait dengan meteorologi yang tentu saja berbeda dengan meteorologi. Jadi meteorologi sendiri adalah ilmu pengetahuan tentang pengukuran. Sedangkan meteorologi ini adalah terkait dengan cuaca. Nah, kenapa pengukuran ini harus ada ilmunya? Karena ternyata supaya hasil dari pengukuran ini adalah dapat dipercaya. Nah, bahkan pada zaman Mesir kuno, alat ukur ini sangat penting, sehingga barang siapa yang lalai untuk mengkalibrasi atau memastikan kebenaran alat ukur panjang, setiap bulan purnama ini akan diancam dengan hukuman mati. Jadi ini mirip juga dengan aturan-aturan atau periode kalibrasi dari suatu alat ukur. Misalnya 1 tahun atau setiap 2 tahun atau setiap 5 tahun. Cuma kalau zaman dulu diancam dengan hukuman mati, tetapi mungkin kalau sekarang misalnya suatu lab kalibrasi ini lupa untuk mengkalibrasi, maka ancamannya juga sama, yaitu hukuman freeze atau labnya terancam dibekukan dari kegiatan kalibrasi. Nah, ini adalah klasifikasi dari meteorologi. Ada meteorologi ilmiah, meteorologi industri, dan juga meteorologi legal. Jadi meteorologi ilmiah ini adalah meteorologi yang terkait dengan pengembangan dan juga pengaturan dari standar-standar ukuran. Jadi misalnya yang paling baru adalah pengembangan standar massa dari yang menggunakan standar berupa benda fisik, yaitu tabung platina iridium, ini menjadi definisi yang dikaitkan dengan konstanta Planck. Nah, untuk mewujudkan definisi tersebut diperlukan riset dari meteorologi ilmiah ini dalam bentuk watt balance atau neraca watt. Nah, kemudian dari meteorologi ilmiah ini diturunkan ke meteorologi industri untuk memastikan alat ukur dan sistem pengukurannya ini berfungsi sesuai dengan akurasi yang diperlukan. Kemudian dari meteorologi ilmiah juga bisa diturunkan ke meteorologi legal. Ini meteorologi yang terkait dengan hukum, dengan legal, kemudian dengan transaksi ekonomi, dan juga KLH atau keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Misalnya meteorologi legal ini terkait dengan alat-alat ukur di transaksi ekonomi, misalnya transaksi BBM. Seperti yang kalian lihat di gambar ini.
Nah, ini ada standar. Jadi standar ini adalah uh, bahan ukur atau alat ukur atau bahan acuan seperti ini, standar kimia atau sistem pengukuran yang dimaksudkan untuk memelihara, mewujudkan atau mereproduksi suatu satuan atau suatu nilai dari suatu besaran. Jadi bahan ukur ini misalnya bukan alat ukur, jadi misalnya anak timbangan atau misalnya gauge block, tetapi nilai dari bahan ukur ini menjadi patokan atau menjadi standar bagi suatu alat ukur. Makanya ini bahan ukur juga bisa termasuk dari standar pengukuran. Kemudian berikutnya ada standar kimia. Ini adalah bahan bersertifikat atau certified reference material yang disertifikasi dan memiliki ketertelusuran ke satuan dasarnya. Jadi ini adalah misalnya contoh dari CRM. Jadi yang penting dari bahan kimia ini ada sertifikat dan ketidakpastiannya. Maka ini bisa dikatakan bahan ini memiliki atau dapat digolongkan sebagai CRM jika sertifikatnya ada ketidakpastiannya. Nah, kegiatan kalibrasi ini biasanya mengacu pada suatu rantai ketertelusuran atau traceability. Jadi rantai ketertelusuran ini adalah rantai yang tidak terputus dari perbandingan yang masing-masing dinyatakan dengan suatu ketidakpastian. Jadi perbandingan ini adalah perbandingan antara alat ukur dengan standar kerja sehingga menghasilkan suatu ketidakpastian. Kemudian dari standar kerja dengan standar sekunder sama juga nanti akan menghasilkan ketidakpastian. Kemudian perbandingan antara standar sekunder dengan standar primer yang juga nanti akan menghasilkan ketidakpastian. Kemudian dari standar primer atau standar nasional ini akan dibandingkan juga dengan standar internasional atau definisi satuan. Dan ini juga akan menghasilkan ketidakpastian. Jadi nanti melalui rantai ketertelusuran ini, alat ukur dari user ini akan memiliki hubungan atau rantai ketertelusuran hingga ke definisi satuan. Nah, ini adalah kalibrasi. Jadi kalibrasi ini pengertiannya adalah kegiatan untuk menghubungkan atau membandingkan suatu nilai dari suatu alat ukur dengan nilai bahan ukur yang sudah diketahui oleh tingkat kebenarannya. Jadi misalnya ini ada yang namanya water bath. Jadi water bath ini sebagai media, kemudian ini ada termometer yang diuji, dan ini ada yang namanya termometer standar. Jadi kalibrasi ini adalah membandingkan antara termometer yang diuji dengan termometer standar. Kemudian juga ada interferometer misalnya untuk alat ukur panjang, kemudian juga ada mass comparator. Ini standarnya ini anak timbangan misalnya. Kemudian yang diujinya misalnya anak timbangan lain. Jadi ini standarnya adalah anak timbangan standar, kemudian yang diujinya adalah anak timbangan lain atau timbangan jenis lainnya. Jadi yang penting dari kalibrasi ini adalah adanya perbandingan antara alat ukur yang diuji dengan alat ukur standar atau dengan standar. Nah, kalibrasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa alat ukur tersebut ini sesuai dengan standar. Kemudian output dari kalibrasi ini biasanya berupa sertifikat. Jadi sertifikat ini ada identitas dari ada identitas dari alat ukur yang diuji. Kemudian nanti karakteristik atau hasil yang paling penting itu salah satunya adalah uncertainty atau ketidakpastian.
Jadi biasanya kalibrasi dari semua alat ukur itu pasti akan menghasilkan suatu ketidakpastian. Kemudian dalam melaksanakan kalibrasi itu prosedurnya itu harus baku, atau misalnya tidak baku itu maka diperlukan suatu validasi sehingga hasilnya bisa diterima oleh semua pihak atau oleh customer dan juga oleh sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian untuk yang metode baku itu biasanya mengambil metode-metode kalibrasi dari organisasi internasional seperti dari ASTM atau dari JIS. Dari JIS itu Jepang, kemudian dari BIS British atau Inggris, kemudian dari ASTM, dari ISO, atau dari misalnya OML. Nah, biasanya dalam kalibrasi ini penting untuk mengenal juga tentang satuan internasional. Jadi mungkin kalian pernah belajar waktu di sekolah ada 7 besaran pokok mulai dari massa hingga jumlah zat. Kemudian penulisan dari satuan ini kalian juga jangan lupa, ini terkait dengan penulisan sistem satuan internasional. Ini bisa kalian baca. Kemudian dari kalibrasi ini yang paling penting adalah lembaganya. Jadi lembaga kalibrasi ini internasional ada yang namanya BIPM. Kemudian di Indonesia itu diatur oleh BSN untuk metrologi ilmiah. Kemudian untuk metrologi legal ada Ditmed. Nah ini Kim Lipi, ini kenapa dicoret? Karena sekarang sudah bergabung ke BSN. Nah secara internasional kalibrasi atau metrologi ini diatur dalam organisasi yang disebut BIPM atau Bureau International Despite and Measure atau Biro Internasional Pengukuran Berat dan Pengukuran. Jadi misi dari BIPM ini adalah untuk menyediakan sistem pengukuran global yang sebanding. Jadi sebanding itu maksudnya hasil pengukuran di Indonesia itu sama juga dengan pengukuran di negara-negara lainnya. Nah, BIPM ini didirikan pada tahun 1875 pada tanggal 20 Mei. Nah, 20 Mei ini biasanya diperingati sebagai Hari Meteorologi Dunia. Dan ini adalah kronologi keluarnya beberapa satuan internasional seperti ampere, kemudian Kelvin, Candela, dan juga mol. Nah, di BIPM juga ada komite-komite yang merupakan kumpulan para ahli di bidang meteorologi. Jadi misalnya bidang ultrasonik, bidang listrik, bidang panjang, sampai misalnya terkait dengan frekuensi dan waktu. Nah, BIPM juga anggotanya itu ada yang dari perwakilan negara yang disebut sebagai CGBM. Kemudian BIPM juga mengadakan joint committee atau komite bersama untuk hal tertentu. Jadi misalnya terkait meteorologi ada yang namanya JCGM atau Joint Committee for Guides in Meteorology sebagai kerjasama antara BIPM, IEC, IFCC, ILEC, ISO, UPEC, UPAP, dan OML. Jadi IEC ini terkait dengan listrik, kemudian ILEC ini terkait dengan akreditasi laboratorium, ISO ini standar, UPAC ini chemistry, kemudian UPAP ini applied physics, kemudian OML ini terkait dengan meteorologi legal. Nah, kemudian BIPM ini karena merupakan gabungan dari negara-negara di dunia terkait dengan pengukuran, maka penting juga untuk mengadakan suatu skema
saling pengakuan terhadap hasil pengukuran di suatu negara oleh negara lainnya. Nah, ini pengaturan ini dikenal dengan Mutual Recognition Arrangement. Nah, MRI ini biasanya bisa diakui jika NMI suatu negara atau lembaga meteorologi nasional ini telah diakui kemampuan kalibrasinya dan diumumkan oleh BIPM. Dan beruntungnya untuk Indonesia sebagai NMI Indonesia, ini kemampuan kalibrasinya juga telah diakui oleh BIPM pada beberapa satuan ukuran, sehingga ini cukup memudahkan kita, terutama apabila kita harus mengkalibrasi suatu alat ukur. Jadi dengan adanya pengakuan terhadap kemampuan kalibrasi dari BSN ini, kita tidak perlu mengkalibrasi alat ukur tersebut ke Amerika atau ke negara lainnya, cukup di BSN. Dan hasil dari kalibrasi BSN ini apabila dibawa ke negara lain, maka hasilnya sudah diakui. Dan ini adalah negara-negara yang mengakui atau mengikuti skema CIPM MRI, dan Indonesia sudah termasuk. Nah, ini adalah lembaga kalibrasi di Indonesia. Ada BSN, kemudian ada Ditmed untuk meteorologi legal, kemudian ada Puslit Kimia, ini untuk besaran kimia, kemudian ada Batan untuk besaran terkait dengan radiasi atau nuklir. Kemudian untuk akreditasinya, ini ada KAN yang mengakreditasi seluruh lab yang ada di Indonesia, baik itu lab kalibrasi maupun lab pengujian. Kemudian lab juga bisa dikategorikan ada lab primer, lab sekunder, dan juga lab tersier. Ini berdasarkan standar atau terkait dengan SNSU-nya. Jadi lab primer ini biasanya mengelola SNSU, kemudian lab sekunder ini kemudian menguji alat dan standarnya ini ke lab primer. Kemudian lab tersier ini menguji alat dan standarnya ke lab sekunder. Sehingga pelayanan yang ada di lab primer ini tidak terlalu berat. Jadi bisa juga kalau misalnya lab tersier ini cukup mengkalibrasikan alat ukurnya ke lab sekunder. Tidak perlu semuanya menumpuk di lab primer atau dalam hal ini ke BSN. Nah, yang terakhir adalah tentang dasar hukum. Jadi dasar hukum ini terutama di meteorologi legal, yang dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Meteorologi Legal atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 81, yang kemudian nanti diturunkan ke peraturan pemerintah seperti PP 26 tahun 83 ini tentang tarif, kemudian PP nomor 2 tahun 85 ini tentang alat yang wajib dan bebas dari tera dan tera ulang, kemudian PP 16 tahun 86 ini juga tentang tarif dari tera dan tera ulang, kemudian ada PP nomor 10 tahun 87 ini tentang satuan ukuran, kemudian ada PP nomor 2 tahun 89 ini tentang SNSU, kemudian ada PP 102 tahun 2000 ini tentang standarisasi nasional. Kemudian nanti ada Perpres, ada peraturan menteri, dan juga ada peraturan dirjen, hingga nanti ada peraturan direktur, misalnya peraturan dari direktur meteorologi, misalnya dalam bentuk secara teknis. Nah, ini adalah contoh dari PP, misalnya PP nomor 2 tahun 89, ini ada standar, mulai dari standar kerja, standar tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, hingga tingkat 1. Kemudian ini ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014. Ini tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian. Jadi dalam pasal 42 ini disebutkan
pengukuran dalam kegiatan SPK itu harus tertelusur ke sistem satuan internasional. Nah, caranya adalah dengan pengelolaan SNSO, pengembangan bahan acuan, dan juga dengan kalibrasi. Jadi semua kegiatan SPK termasuk kalibrasi ini memang secara legal, secara hukum ini memang harus tertelusur ke sistem satuan internasional. Nah, dasar hukum yang lainnya ada ISO 17025 tahun 2017. Jadi kemudian ada juga SNI wajib dan SNI sukarela. Nah, penerapan dari SNI ISO 17025 ini sifatnya ini volunteer atau sukarela, akan tetapi banyak diperlukan sebagai persyaratan dalam perdagangan dan juga terkait dengan alat ukur, sehingga pengaturannya atau akreditasinya ini diatur secara nasional oleh Komite Akreditasi Nasional yang juga telah diakui oleh secara internasional oleh ILEC dan juga APLAC. Kemudian untuk penerapan dari SNI wajib dan SNI sukarela ini diakreditasi atau disertifikasi oleh LS Pro atau Lembaga Sertifikasi Produk. Nah, semua skema ini bertujuan ujung-ujungnya adalah untuk perlindungan konsumen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.